Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Senang sekali saya Ilu Devi dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Ngobrol Virtual, edisi kali ini kita akan memberikan edukasi terkait waspada seks pranikah pelajar. Untuk itu, sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini, kami dari Tribun Timur mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin. Sore ini kita sudah menghadirkan narasumber kita, sosiolog dari Universitas Negeri Makassar, Bapak Idam Irwansyah. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baik. Selamat Lebaran ya Pak, selamat Idul Fitri. Terima kasih. Sudah berkumpul dengan keluarga. Baik Pak, sore ini kita akan membahas terkait waspada seks pranikah pelajar. Sebelumnya Pak, terkait hal itu memang dewasa ini atau hari ini sudah marak hal ini terjadi dan masih banyak orang yang belum, artinya menganggap hal ini bukan hal yang perlu untuk benar-benar dikaji secara serius, tapi ini adalah menjadi hal yang sangat penting bagi kita dan kita diskusikan pada sore hari ini. Mungkin juga akan terkait bagaimana hal ini berdampak pada pernikahan dini dan efek-efek domino setelah dari seks pranikah ini dan juga pada pelajar. Mungkin Pak, kalau boleh tahu dari UNM sendiri atau sosiologi UNM, bagaimana risetnya sejauh ini tentang tema kita pada hari ini? Ya baik, ya saya kira ini masih menjadi sebuah tema yang tema yang seksi ya, tema yang seksi juga karena hampir di setiap semester selalu ada mahasiswa yang memang memfokuskan ya penelitian atau skripsinya itu kepada persoalan remaja, seks bebas, pernikahan usia muda. Betul. Dan ya itu memang tidak ada habisnya menurut saya karena ya perkembangan teknologi memang memungkinkan itu dan semakin polanya menjadi semakin berkembang. Betul. Ya kalau dulu misalnya pengetahuan seks itu terbatas ya hanya bersumber dari keluarga atau dari lingkungan teman sebaya. Sekarang mereka bisa mengakses itu melalui berbagai macam media, iya, di internet, ya, internet, media sosial, dan itu memberi peluang terhadap semakin meningkatnya memang kasus-kasus perilaku seks bebas, utamanya kepada para remaja. Baik. Jadi memang masih selalu menjadi isu-isu yang terlebih ya sekarang misalnya tadi disinggung mengenai pernikahan usia muda itu ya, karena ya itu beririsan juga dengan perilaku seks bebas. Salah satu faktornya kenapa meningkat atau cenderung masih tinggi angka pernikahan di usia muda itu atau perkawinan di usia muda itu karena ya itu salah satu faktornya tadi pergaulan bebas. Baik. Ya, informasi yang tidak terbatas mengenai hubungan seks atau pornografi itu. Baik, jadi kalau di Sulawesi Selatan sendiri Pak, sudah ada riset begitu dari UNM sendiri, dari sosiolog terkait perilaku seks pranikah ini Pak dari pelajar mungkin? Kalau kami secara spesifik tidak ada, tidak melakukan penelitian atau riset itu ya. Tapi itu saya katakan bahwa mahasiswa kami senantiasa itu membimbing, memberikan pendampingan kepada mahasiswa melakukan penelitian terkait ini. Dan kami pun juga bekerja sama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat, LSM, NGO yang memang konsen terhadap isu-isu pernikahan usia muda di Sulawesi Selatan. Baik. Untuk edukasinya sendiri Pak, apakah sudah menjangkau berbagai lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan sendiri terkait seks pranikah ini, bagaimana bahayanya, kemudian apa dampak-dampak yang akan ditimbulkan? Ya, seringkali ya tetap saja kita seringkali meskipun tidak secara spesifik melakukan riset atau melakukan pendampingan ya memberikan edukasi, tapi dalam setiap kegiatan tridharma baik di dalam kampus melalui pengajaran, melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, senantiasa teman-teman dosen, sosiolog, para mahasiswa itu selalu menyisipkan pesan-pesan untuk kepada masyarakat bagaimana agar
bisa menjaga anak ya agar jauh dari perilaku-perilaku negatif termasuk seks bebas ini, termasuk juga memberikan edukasi kepada orang tua agar tidak menjadikan pernikahan itu sebagai satu solusi dari berbagai macam persoalan yang mereka hadapi. Baik, dan juga mungkin Pak, kalau boleh kita lihat dari akar permasalahannya, mungkin edukasi tentang seks perlu juga kita tambahkan ke kurikulum bahkan dari betul. anak SD mungkin, atau seperti apa Pak? Ya betul, jadi salah satu persoalan memang sekarang, persoalan bagi kita di masyarakat kita, karena seks itu dianggap sesuatu yang masih cenderung tanda kutip dianggap tabu untuk dibicarakan di ruang-ruang publik. Padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang penting ya untuk disampaikan kepada setiap orang, termasuk kepada anak, mulai dari usia dini sebenarnya. Karena ya cenderung orang masih menganggap berbicara seks itu berbicara mengenai hubungan seks, hubungan seksual, padahal kan tidak seperti itu. Pendidikan seks itu utamanya mengenai sistem reproduksi. Iya, betul. Ya, mengajarkan anak bagaimana mereka memperlakukan menjalankan perannya sesuai dengan seks yang dia bawa, yang dia miliki, peran-peran sesuai seksualnya, peran seksualnya. Kemudian bagaimana mereka menjaga norma ya terkait dengan alat atau fungsi-fungsi seksual yang mereka miliki gitu. Baik. Sebenarnya kan itu yang, tapi kan selama ini orang masih menganggap itu sebagai sesuatu yang tabu. Iya, betul. Ya. Jadi mungkin sebenarnya kita boleh mengajarkan kepada anak-anak sejak usia dini bagian tubuh mana yang boleh disentuh oleh orang lain dan tidak boleh. Bagaimana yang harus bisa diperlihatkan, ya, mana yang tidak. Sebenarnya itu bagian dari pendidikan seks yang harusnya sejak dini, ya sejak sebelum usia sekolah itu harusnya sudah mulai diperkenalkan. Baik, dan bahkan itu penting untuk diperkenalkan dari lingkungan keluarga terlebih dahulu ya Pak. Ya. Bagaimana kemudian antara orang tua dan anak punya batasan privasi sendiri, punya batasan bagaimana orang tua menyentuh tubuh anak misalnya seperti itu, dan hal itu memang yang dewasa ini dianggap belum terlalu untuk diajarkan. Padahal itu hal sekecil itu dapat berpengaruh kepada tumbuh kembang anak nantinya, apalagi setelah dari SD kemudian menginjak usia remaja ini Pak. Betul. Ini yang sangat-sangat labil begitu. Kita lihat bahwa hal ini memang perlu untuk diedukasi anak-anak remaja. Betul. Jadi di usia remaja itu kan usia ketika secara fisik ya psikologis seorang anak itu mengalami perubahan. Ya, hormon-hormon seksnya itu mulai berkembang pada di usia itu. Nah, sehingga jika tidak dibekali pengetahuan sejak awal, akhirnya pengetahuan yang mereka peroleh itu bukan diperoleh dari keluarga, tapi dari teman sebaya, dari lingkungan, atau dari berbagai macam media itu tadi. Sehingga ekspresi seksualnya itu bisa disalurkan kepada hal-hal yang negatif misalnya, tidak tersalurkan kepada hal-hal yang positif. Nah, kasus itu kan sebenarnya yang banyak terjadi. Bagaimana ada penelitian yang saya sudah pernah baca itu bahwa hampir 1% dari seorang anak, jadi seorang anak yang tidak pernah mendapatkan edukasi dari keluarganya itu punya peluang 1% untuk melakukan hubungan seks bebas dibanding yang sudah pernah mendapatkan edukasi itu. Ya, karena pengaruh lingkungan lebih banyak. Jadi kalau dulu salah satu fungsi keluarga kan adalah fungsi edukasi, fungsi sosial, fungsi afeksi, fungsi sosial, fungsi edukasi. Tapi karena semakin kompleksnya kehidupan sekarang masyarakat orang tua semuanya sibuk, betul. Ayah ibu sibuk, akhirnya berbagai macam pengetahuan itu tidak diperoleh lagi dari keluarga. Mereka akhirnya mencari sendiri tanpa adanya filter, kurangnya nilai-nilai sosialisasi mengenai nilai, norma, agama, adat istiadat, tata kelakuan dan sebagainya dalam keluarga. Ya akhirnya mereka lebih banyak memperoleh dari sumber-sumber di luar dari lingkungan keluarganya, ya utamanya dari media mainstream sekarang, dari teknologi. Apa yang terjadi kemudian
ya itulah yang dianggap benar. Iya, betul. Itu yang dianggap benar menurut ukuran mereka, itu yang benar karena mereka melihat Karena mereka mencari idolanya tahu melakukan sendiri ya. itu. Ya di televisi kita lihat di apa? Di infotainment ya, banyak perilaku-perilaku tokoh idola-idola yang mencerminkan hal-hal yang negatif seperti itu. Itu yang dianggap mereka sebagai sebuah kebenaran. Betul. Artinya mereka melihat tidak pernah mendapatkan edukasi sebelumnya bahwa hal ini tuh tidak boleh, tetapi mereka langsung melihat di sosial media, oh ternyata hal ini lazim-lazim saja dilakukan. Akhirnya mereka juga melakukan. Baik. Ya, salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia itu kan karena adanya apa? Idola ya. Jadi Betul. orang role kan model ya, istilahnya, Pak. Ya, role model. Orang mengikuti apa yang ada, apa yang mereka lihat, apa yang mereka idolakan. Kalau itu dilakukan secara masif diperlihatkan, akhirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Betul. Jadi apalagi usia remaja yang belasan tahun itu rasa ingin tahunya tinggi, Pak. Rasa betul. ingin tahunya tinggi. Tapi itu tadi juga kan hormon dalam tubuhnya itu kan berkembang dengan cepat di usia itu. Sampai usia 19 tahun pertumbuhan fisik psikologis itu mengalami tinggi tingkat perkembangannya gitu. Nah, jika mereka tidak memiliki pengetahuan yang kuat sejak awal, ya itu bisa menyebabkan hal-hal yang negatif itu. Baik, dan kalau kita membahas soal remaja nih Pak, di Sulawesi Selatan sendiri cukup tinggi pernikahan usia dini, usia remaja, bahkan ada yang sampai usia masih anak-anak sudah dinikahkan. Itu meskipun datanya dari pemerintahan menganggap bahwa sudah menurun, tetapi kita masih tetap tinggi angkanya di seluruh Indonesia. Bagaimana terkait hal itu, Pak? Ya, jadi terkait dengan pernikahan dini atau disebut dengan perkawinan usia muda ya, kan salah satu faktor, ada banyak faktor yang menyebabkan. Salah satunya tadi itu karena seks bebas, akhirnya hamil luar nikah, mereka menikah, dan itu cenderung terjadi di daerah perkotaan. Sementara untuk daerah pedesaan itu memiliki karakter yang berbeda. Pernikahan usia muda itu banyak dilakukan karena faktor misalnya tradisi, ya, adat atau norma yang berkembang di tengah masyarakat mereka, apa yang mereka yakini gitu. Dan faktor ekonomi. Nah, di kita, Sulawesi Selatan, data menunjukkan memang terjadi penurunan di tahun 2022, tapi secara nasional masih di atas angka rata-rata nasional. Kalau tidak salah sekarang 11% lebih ya secara nasional, sementara target nasional itu 9%, dan kita masih di atas itu. Nah, beberapa kabupaten yang cukup tinggi itu ada di misalnya Kabupaten Wajo yang nomor 1 sekarang, kemudian ada Kabupaten Bone, Sidrap, Toraja, ya, termasuk Maros juga, kalau tidak salah itu termasuk salah satu kabupaten yang cukup tinggi angka pernikahan dini. Nah, seperti saya katakan tadi, pernikahan usia muda di daerah-daerah pedesaan itu cenderung bukan terjadi karena faktor atau secara dominan bukan karena faktor hubungan seks pranikah itu tadi. Tapi lebih banyak didominasi karena faktor kultural, ya, faktor sosiokulturalnya. Masyarakat masih percaya ya bahwa pernikahan itu menjadi, ya memang pernikahan itu suatu yang wajib. Semua norma, semua agama mengatakan bahwa ya salah satu pernikahan itu adalah suatu kewajiban ya, bahkan dianggap sebagai sebuah ibadah, ya, sebagai sebuah ibadah. Nah, cuman kan masih berlaku di masyarakat bahwa untuk menghindari hubungan persinahan, ya dianggaplah akhirnya nikah adalah jalan keluar ya. Sebagai jalan keluar. Dan memang ada tradisi itu tadi juga untuk menikahkan anak di usia muda, mereka belum lahir pun bahkan sudah ada dijodohkan dengan sesama, belum dijodohkan sudah ada perjodohan sebelumnya, apalagi setelah lahir sudah dijodohkan dengan sesama keluarganya, atau mungkin dengan tokoh yang memiliki strata yang lebih tinggi. Kan biasanya pernikahan itu di daerah yaitu karena karena tradisi itu tadi mau menaikkan strata keluarga, boleh karena strata keluarga, atau ya karena itu tadi yang kedua, menghindari hubungan mereka ada ketakutan di orang tua bahwa anak itu akan melakukan persinahan, sementara itu dianggap sebagai sebuah dosa besar. Dan yang ketiga,
di daerah pedesaan itu bisa karena faktor ekonomi. Nah sehingga perkawinan itu dianggap selalu dianggap menjadi sebuah solusi di antara multi persoalan yang dihadapi itu tadi. Ya, mau meningkatkan strata, kasih kawin cepat supaya dapat tidak diambil orang misalnya calonnya betul, ini Pak. yang bangsawan mungkin atau orang yang sudah diikat janji sejak awal. Ya, kemudian supaya naik secara ekonomi juga dia bisa menghilangkan, mereka menganggap jika menikahkan anak perempuannya sudah berkurang satu beban yang harus dia biayai. Artinya sudah ditanggung sama Sudah suami dan ditanggung sama keluarga. suami. Padahal kan sebenarnya suaminya juga masih relatif anak-anak, belum bisa belum melaksanakan punya tanggung pekerjaan jawab, tetap. ya, belum memiliki rasa tanggung jawab. Ya. Saya kira seperti itu. Jadi memang masih ya banyak faktor lah yang menyebabkan. Tapi mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya dampaknya juga sangat besar. Sehingga kemudian karena dampaknya yang begitu besar, ya sehingga dilaranglah memang orang menikah di usia remaja. Ya kalau sebelumnya undang-undang pernikahan sebelumnya 1964 itu sampai umur 16-17 tahun masih bisa. Sekarang undang-undang yang terbaru nomor 6 atau 16 nomor 12 tahun 2019 itu membatasi 19 tahun. Ya, Di bawah 19 tahun itu tidak boleh. Boleh tetapi ada dispensasi atau izin khusus dari Kementerian Agama gitu misalnya. Baik, dan pernikahan dini itu juga Pak dampak-dampaknya kita bisa lihat bahwa itu adalah punya dampak yang begitu kompleks karena kita tahu bahwa dari pernikahan dini mungkin kita menyelamatkan anak dari misalnya persinahan, tetapi untuk angka perceraian Pak dari pernikahan dini juga sudah sebesar apa mungkin? Ya, data terakhir itu menunjukkan bahwa dari ada 30% lebih, 30, sekian persen itu dari jumlah perceraian itu menyangkut mereka yang menikah muda. Nah itu berarti sebenarnya data itu sebenarnya menunjukkan bahwa orang dewasa yang menikah pun juga tidak rentan terhadap persoalan atau tidak rentan terhadap perceraian karena 70%, sekitar 70% juga orang dewasa yang menikah itu bercerai. Tapi masalahnya kan jika mereka orang yang lebih dewasa itu sudah lebih mapan, ya mereka sudah mampu sudah lebih mapan menghadapi persoalan, ya mereka bisa menyelesaikan berbagai macam mencari nafkah sendiri misalnya dan sebagainya. Tapi jika itu berlaku bagi anak-anak, anak remaja, ya mereka secara emosional ya masih labil, mereka belum punya secara ekonomi tidak punya satu sumber pendapatan yang bisa menghidupi anak-anaknya misalnya. Akhirnya mereka juga menjadi orang-orang yang terlantar lagi, kembali ke orang tuanya. Ya orang tuanya tadi menganggap ini sebagai solusi, sudah tidak lagi dibiayai. Ketika bercerai justru dia menjadi berlipat bebannya, karena harusnya membiayai cucunya lagi. Betul. Bukan hanya anaknya lagi, tapi juga cucunya. Baik, dan ini juga mungkin dari pernikahan dini selain perceraian juga Pak, mungkin juga berdampak pada anak-anak dari pasangan yang menikah dini. Mungkin mereka juga belum cukup punya edukasi untuk bagaimana mendidik anak, kemudian anaknya juga ya tumbuh di antara harus dewasa sebelum usianya mungkin karena harus mengerti dengan kondisi orang tua mereka. Mungkin anak-anak yang seperti ini Pak, bagaimana kemudian tanggapannya melihat hal ini? Iya. Jadi memang multi efek ya, dampaknya sangat kompleks ini jika pernikahan. Makanya kenapa pernikahan itu usia muda itu kemudian dilarang secara keras, bahkan di dalam SDGs ya pembangunan berkelanjutan itu nomor 5 kalau tidak salah, perempuan dan anak perempuan itu harus dilindungi. Pernikahan anak itu sudah dilarang. Itu dilarang karena memang dia memberikan dampak yang sangat kompleks ya terhadap si perempuannya yang mengalami dampak itu, perempuan dan anaknya gitu. Karena ketika mereka pertama secara fisik ya organ reproduksinya belum siap di usia pertumbuhan, di usia remaja itu, sehingga ketika dibuahi misalnya itu bisa menyebabkan terjadinya berbagai macam bisa penyakit ya terhadap si perempuan,
atau ke Pendarahan, seperti itu ya, pendarahan Pak. ya, keguguran, kemudian Bahkan anaknya mengancam juga nyawa ibu juga. ya, anak yang dilahirkan juga belum tentu bisa sehat normal ya, misalnya lahir prematur ya, bahkan stunting ya, sekarang isu itu menjadi cukup tinggi. Selain itu kemudian karena keterbatasan tidak adanya pengetahuan yang dimiliki dalam ketika anaknya mungkin lahir normal ya, sehat, tapi karena keterbatasan pengetahuan dalam mendidik anak ya, karena dia juga masih usia anak, yang juga mau bermain, ya akhirnya memang anak-anak itu cenderung menjadi terlantar. Ya. Akhirnya karena tidak mampu mendidik, ya biasanya diserahkan ke ya membebani orang tua lagi. Iya. Diserahkan ke neneknya. Ya, tapi karena neneknya juga sibuk, neneknya juga atau karena berover terlalu dimanja dan sebagainya, akhirnya anak-anak itu menjadi dalam perkembangan emosionalnya menjadi juga tidak baik. Jadi memang sangat multi kompleks. Jadi nah selain itu juga kan ya ketika anak-anak yang cenderung yang sudah menikah, anak perempuan yang sudah menikah. Jadi memang ini perempuan yang banyak dirugikan sebenarnya, bukan laki-lakinya. Ya, anak perempuan yang sudah menikah cenderung tidak lagi melanjutkan pendidikan ketika mereka sudah menikah. Akhirnya apa? Ketika mereka bercerai, terbataslah kesempatannya untuk mengakses berbagai lapangan kerja. Baik. Dan ketika bercerai, mau tidak mau dia menanggung dirinya sendiri. Sendiri dan beserta anaknya. Ya, kembali lagi ke orang tuanya lah yang menjadi beban dan sebagainya. Baik, dan yang saya takutkan juga nih Pak, dari pernikahan dini ini takutnya ini menjadi sebuah siklus begitu. Nanti anaknya karena melihat orang tua saya dulu nikahnya muda, saya juga mungkin bisa nikah muda seperti itu. Saya takutkan ini akan menjadi siklus, dan ini kita perlu namanya pentingnya pendidikan ya Pak. Betul. Untuk baik itu anak perempuan, anak laki-laki, jangan pernah membatasi untuk mereka melanjutkan pendidikan. Kalau ada yang bilang perempuan itu cuman 3 tugasnya dapur sumur kasur, itu bahkan untuk mengurus anak saya rasa kita juga perlu pendidikan yang tinggi, karena mengurus anak adalah pekerjaan yang luar biasa saya rasa Pak. Dan jadi juga memang salah satu ya budaya kan ada ya secara universal memang kebudayaan secara universal, budaya universal itu memang menempatkan laki-laki itu selalu menempatkan laki-laki itu sebagai lebih dominan dibanding perempuan, sehingga berkembanglah budaya patriarki itu kan. Nah, perempuan ini cenderung hanya tuntutannya, mereka memang dituntut hanya harus selalu mengikut, mendengar. Mereka ketika dewasa dituntut menjadi ibu, menjadi pengasuh, menjadi ibu rumah tangga. Sementara laki-laki memang dikonstruksi secara sosial, dia akan menjadi lebih dominan, dia akan lebih ekspresif, lebih aktif, dia akan menjadi pencari nafkah, kan begitu konstruksinya. Akhirnya perempuan memang karena budaya patriarki itu menjadikan mereka lemah. Ketika di sini dia berkembang pula bagaimana relasi kuasa dalam budaya patriarki itu berlaku gitu. Ya, anak perempuan tidak bisa terbatasi lah, misalnya mereka kesempatan untuk pendidikannya cenderung lebih rendah dibanding laki-laki. Ketika ada pilihan untuk menyekolahkan lebih tinggi, cenderung anak laki-laki lebih dahulukan dibanding anak perempuan, misalnya seperti itu. Dalam hal pengambilan keputusan juga begitu. Perempuan cenderung lebih hanya diminta untuk mendengar dan mengikut saja. Dia tidak dikasih pilihan. Ya, meskipun ya kalau secara politik nasional sekarang kan sudah ada 30% misalnya perempuan diberikan hak untuk juga dipilih kan. Betul. Ya, tapi dalam lingkungan keluarga kan itu belum terjadi, belum seperti itu. Nah, jadi salah satu faktor memang adalah masih kentalnya budaya patriarki yang kemudian menyebabkan relasi kuasa ya itu berkembang, itu tetap kuat gitu. Jadi anak perempuan tidak punya hak untuk itu, dia dibilang kau kawin, dia mau tidak mau harus menikah. Ya, apalagi itu sudah ada doktrin agama juga yang masuk, ada doktrin nilai adat istiadat yang di dalamnya. Ya, anak dianggap dia berdosa, dia durhaka, ya dia ikut saja. Padahal sebenarnya setiap orang, laki-laki dan perempuan kan punya hak yang sama. Ya.
Jadi memang penting untuk memberikan edukasi. Sebenarnya bukan hanya kepada anak remajanya, tapi kepada orang tua itu yang penting. Baik, Pak. Dan kalau kita lihat masyarakat kita ini masih, kalau sudah ada doktrin terkait agama dan budaya, mereka cenderung harus mengikuti begitu. Artinya juga tidak menelaah apakah ini jalan yang benar. Ketika kita melihat suatu statement, mungkin kita harus lebih tahu begitu apa makna dari statement itu. Jangan mentah-mentah ditelan, oh ya nikah dini adalah solusinya, seperti itu. Dan juga mungkin Pak, kalau kita melihat bahwa kalau memang orang tua ini ingin menghindarkan anaknya dari perilaku seks bebas pranikah, kita artikan bahwa pernikahan bukan jalan keluar satu-satunya, tetapi ada banyak hal mungkin yang bisa dilakukan orang tua untuk mengalihkan perhatian anak-anaknya kepada hal yang lebih positif mungkin, Pak. Betul. Ya cuma memang kan perilaku pernikahan kan memang lebih sekarang itu lebih tinggi, bukan di perkotaan ya, tapi di pedesaan itu jauh lebih tinggi. Bagi orang-orang terdidik sih memang sudah punya, orang-orang yang ada di kota ya mungkin masih sudah bisa berpikir untuk bisa memberikan aktivitas ya, berbagai macam aktivitas kepada anak agar mereka bisa mengisi ruang dan waktu dan tidak terjebak dalam dalam hal-hal yang sifatnya seksual semata itu tadi. Karena tapi sementara orang-orang di daerah kan mereka masih menganggap bahwa pernikahan itu sebagai solusi. Ya mereka belum masih ya karena tadi faktor rendahnya pendidikan, faktor nilai agama, ya tradisi, sehingga orang-orang tua di daerah itu hanya menganggap bahwa salah satunya solusi itu adalah menikahkan anak. Nah ini sebenarnya harusnya dibangun, harusnya ada sinergi, ya pemerintah memberikan ruang, aktivitas, memberikan edukasi, juga melibatkan LSM saya kira untuk terlibat ya, memberikan pengetahuan kepada masyarakat kita agar ya itu bisa diturunkan atau diminimalisir lagi terjadi gitu. Dan saya kira ya pemerintah kan sekarang juga sudah sangat ketat ya memberikan izin untuk pernikahan di usia di bawah dini itu. Tidak mudah sekarang untuk meminta izin, tapi kan akhirnya banyak yang dilakukan, mereka mencari celah, menikah siri lah, ya, menikah tanpa terdaftar secara legal negara gitu. Ya jadi saya kira memang perlu edukasi. Jadi memang seks itu kan punya sisi edik gitu, dia membuat candu. Jadi jika orang sudah punya pengalaman itu, cenderung selalu mengulang. Jadi sehingga memang harus diedukasi bagaimana supaya itu tidak terjadi. Tidak terjadi dengan melalui berbagai macam aktivitas. Nah sebenarnya ada sedikit optimisme sih sekarang. Optimismenya kenapa? Di era generasi Y sekarang, generasi Y ini, itu mereka cenderung sebenarnya sudah lebih bisa meluangkan waktu ke hal yang lebih positif dengan mengakses internet itu. Jadi bukan lagi kepada hal misalnya mereka bermain game atau menghasilkan lebih kreatif lah dibanding generasi sebelumnya. Iya, betul, Pak. Jadi ada optimisme juga di situ. Ya bahwa generasi berikut ini sebenarnya akan cenderung akan semakin berkurang perilaku-perilaku itu. Ya. Perilaku seks bebas itu. Ya, karena mereka cenderung lebih banyak mengakses dunia maya, mencari hal-hal yang kreatif itu tadi. Ya, bermain game, ya, atau mengakses informasi. Tidak mudah lagi mereka, tidak sama di generasi sebelumnya gitu loh. Yang selalu mau, yang karena tidak ada, mereka memperoleh informasi itu dan kemudian mereka mengekspresikan itu secara langsung. Kalau sekarang kan melalui dunia maya mereka ekspresikan berbagai macam hasrat yang ada dalam dirinya itu. Nah sehingga kan yang berkembang sekarang adalah cyber sex, tapi itu bahaya juga sebenarnya. Ya, memang ada optimisme bahwa ya seks bebas, hubungan secara langsung itu akan menurun karena ya ya Y yang ada sekarang itu memiliki karakter yang berbeda dengan generasi sebelumnya karena perkembangan teknologi ini. Ya, cuman ya negatifnya juga karena kemudian
mereka tidak lagi bersosialisasi secara fisik. Ya, saya baca kemarin di Korea itu mereka bahkan mau membayar anak mudanya, memberikan uang jika anak mudanya itu mau keluar untuk bersosialisasi. Dibayar itu Lebih sekarang untuk keluar. individualis ya jadinya ya. Karena mereka lebih banyak mengakses, lebih banyak bermain, berinteraksi di dalam dunia sosial. Ya, termasuk aktivitas seksual itu melalui dunia maya. Tidak lagi secara fisik. Ada ketakutan, itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Ada sisi positifnya akan menurun, tapi negatifnya di Juga generasi ada ya, Y ini karena aktivitas fisik itu akan semakin berkurang. Baik, artinya kemunculan teknologi bisa jadi pisau bermata dua gitu Iya, ya Pak. betul. Kalau dimanfaatkan secara kreatif pasti akan bisa bahkan mendulang cuan bagi kita. Betul. Tetapi kita juga tidak dapat memungkiri bahwa selalu saja ada dampak negatif, tergantung dari kita lagi bagaimana menanggulangi dampak negatif ini. Mungkin juga Pak terkait perilaku seks bebas pranikah ini, kita sudah sempat baca di beberapa artikel yang sudah terbit beberapa bulan yang lalu di suatu daerah di Indonesia. Ternyata setelah diteliti dan akhirnya banyak yang mengaku, siswa-siswanya ternyata sudah banyak yang mengaku sudah pernah melakukan seks bebas, bahkan sudah banyak yang hamil di luar nikah. Itu menurut Bapak sendiri melihat fenomena tersebut seperti apa? Ya memang, ya banyak ada penelitian nih, hasil penelitian yang saya baca itu, hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017. Jadi survei yang diadakan 5 tahun sekali. Sebenarnya itu menemukan bahwa 84-85% remaja itu berpacaran. Dan di usia mereka cenderung sudah melakukan berbagai macam aktivitas, mulai dari berpegangan tangan, saling menyentuh, berpelukan, bahkan sampai berhubungan seks. Ya, meskipun jumlah yang berhubungan seks dari jumlah 84-85% itu tidak banyak. Ada 11 atau 2% perempuan yang pernah melakukan itu. Ya, 11% laki-laki. Jadi cenderung laki-laki lebih banyak. Ya, yang berpelukan juga laki-laki lebih banyak. Yang berciuman juga laki-laki lebih banyak. Ya, karena memang secara psikologis mereka lebih aktif, lebih permisif dibanding perempuan gitu ya. Dan ya data itu menunjukkan memang bahwa hubungan seks pranikah itu masih acap kali terjadi. Ya, terlebih karena ya tadi perkembangan teknologi juga yang menyebabkan kan. Dari sisi edukasi dalam keluarga mereka minim, dari sisi pendidikan di sekolah dianggap tabu, pendidikan seks itu tidak dibicarakan. Akhirnya mereka memperoleh informasi itu dari berbagai macam media. Dan kemudian mereka melihat tokoh idola ya melakukan hal seperti itu, ya. Banyak yang hamil di luar nikah, kemudian dianggap biasa, jadi bahan tertawaan saja, tidak dianggap tabu. Kalau dulu orang kan mungkin yang hamil luar nikah itu akan terbuang dari lingkungannya, menjadi aib begitu ya, dianggap Pak? aib. Tapi sekarang kan itu dianggap biasa-biasa saja. Ya, banyak artis yang kemudian hamil ya biasa-biasa saja, tidak ada persoalan gitu. Nah, itu kan menjadi role model, itu mereka akhirnya dianggap sebagai sebuah pembenaran. Ya, ditambah lagi ya tadi perkembangan teknologi, berbagai macam aplikasi yang memungkinkan itu mereka bisa melihat ya hubungan seksual yang harusnya sakral, ya sekarang kan diumbar di ruang publik. Ya, orang dengan mudah mengakses itu. Ya, orang bisa melihat itu berbagai macam, bahkan dijadikan sebagai sebuah tantangan, challenge. Ya, ada yang telanjang di pinggir jalan, ada yang berhubungan macam-macam lah. Itu dianggap challenge. Itu akhirnya karena orang selalu melihat itu, remaja menganggap itu sebagai sebuah hal yang biasa. Ditambah lagi kemudian perkembangan teknologi kesehatan, ada alat kontrasepsi, ya berbagai macam obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit kelamin, ya dan semakin mudah didapatkan. Ya itu dianggap sebagai ya menjadi sarana lah mereka untuk kemudian
ya melakukan aktivitas-aktivitas itu. Jadi memang cenderung meningkat. Tapi itu tadi saya katakan, untuk generasi yang berikut ini cenderung ada sedikit optimisme itu akan menurun. Nah, cuman memang kan akan punya dampak-dampak yang lain lagi yang mungkin juga akan berbeda lagi dampaknya. Baik, dan memang kita harus lebih artinya lebih bisa melihat begitu ya Pak, mana yang kemudian aktivitas yang dapat memberikan dampak positif bagi kita, dan jangan sampai kita juga terjerumus ke hal yang tidak diinginkan. Mungkin untuk mengakhiri perbincangan kita di sore hari ini Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh Tribuners yang sedang menonton? Mungkin ada yang masih remaja, masih sekolah, mungkin masih perlu untuk kita berikan edukasi terkait bagaimana seks pranikah itu kita hadapi sekarang, dan juga bagaimana kemudian memacu semangat mereka untuk lebih kreatif dan tetap terus menuntut pendidikan atau menuntut ilmu setinggi mungkin yang mereka mampu. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, jadi bagi para remaja saya kira ruang ya untuk menunjukkan ekspresi, menunjukkan kreativitas itu sangat terbuka sekarang. Sangat terbuka. Setiap orang, setiap remaja diberikan kesempatan untuk itu. Sehingga ya penting untuk mereka bisa memanfaatkan ya setiap peluang yang ada. Ya, banyak belajar ya, isi waktu saya kira dengan hal-hal yang positif. Hindari ya kemudian banyak tidak hanya mempelajari pendidikan yang sifatnya formal, tapi banyak hal-hal yang sifatnya non formal misalnya yang menyangkut kehidupan sosial itu yang penting untuk dipelajari, termasuk belajar bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari sebuah keluarga, sebuah kelompok sosial yang namanya keluarga, karena itu harus butuh persiapan. Dan juga penting kepada para orang tua ya untuk mulai berpikir berkali-kali lipat ya sebelum menikahkan anak di usia muda, karena ya dampaknya itu akan jauh lebih besar dibanding persoalan yang diselesaikan pada hari ini. Ya, mungkin selesai satu persoalan hari ini, tapi akan memberikan dampak, melahirkan berbagai macam persoalan di kemudian hari. Saya kira itu. Baik, artinya kita juga harus lebih banyak lagi belajar, seperti juga hari ini kami dan Tribuners semua belajar dari Bapak selaku sosiolog dari UNM, telah memberikan kita edukasi, dan semoga ini selalu menjadi bermanfaat ya bagi seluruh penonton, bagi seluruh Tribuners yang sudah setia menyaksikan perbincangan kita pada sore hari ini. Semoga generasi kita ke depannya Pak dapat lebih kreatif lagi ya Pak, dapat lebih bagaimana mengarahkan diri mereka, melihat potensi-potensi diri dan mengarahkan ke aktivitas yang lebih bermanfaat lagi. Tentunya ini juga untuk mendukung bagaimana generasi ke depannya kita lebih baik lagi, apalagi tantangan generasi Y dan sampai generasi Z sekarang ini sudah luar biasa dengan kemunculan teknologi. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Setelah perbincangan ini, semoga ini menjadi dapat tontonan yang edukatif bagi semuanya, dan juga sehat-sehat selalu Pak untuk selalu juga memberikan edukasi kepada banyak masyarakat. Baik, dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Semoga selalu memberikan banyak manfaat bagi Tribuners yang sudah setia menonton program-program dari Tribun Timur. Dan tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.